tidak mengetahui apa yang Bapak Ibu teman-teman pergumulkan. Apapun yang kita lagi hadapi hari-hari ini, kita mau belajar yuk lepaskan, menanggalkan setiap beban berat kita, pikiran kita yang terbeban atas setiap apapun yang kita alami. Kita mau datang ke Tuhan, kita mau lepaskan segala sesuatu yang membuat hati, pikiran kita tidak tenang. Kita menaikkan lagu ini, lebih dari segalanya Tuhan. Kami menginginkan Kau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. jadikan ku hamba yang Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami bersyukur Tuhan ketika kami masih diberikan kesempatan untuk boleh hidup. Kami bersyukur ketika kami masih bisa menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur ketika kami masih bisa boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, di luar-Mu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Engkaulah pribadi yang harusnya yang kami inginkan selalu Tuhan. Bukan segala sesuatu apapun yang dunia tawarkan, tapi pribadi-Mu yang agung Tuhan, pribadi-Mu yang mulia, yang harusnya yang kami inginkan Tuhan setiap saat. Melebihi segala sesuatu di dalam dunia ini. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, apapun yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Pimpin kami dari awal, tengah, sampai akhir bila setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang membantu kami untuk menerjemahkan dan mengajarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami dengan tepat Tuhan setiap kebenaran firman-Mu.
pimpin hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman. Selamat malam. Gak terasa ya kalau udah sebentar lagi sudah menjelang akhir dari tahun 2020. Sadar atau tidak sadar, ternyata kehidupan ini cepat berlalu. Bener ya? Kita kayak ngerasa baru kayak Januari, Februari, nanti tiba-tiba udah akhir tahun aja. Ntar lagi Desember kita merayakan Natal gitu. Tetapi yang harus kita sadari bahwa waktu itu begitu cepat, begitu berlalu, tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa satu halnya adalah bagaimana hati kita, apakah hati kita menginginkan Tuhan ataupun hati kita malah sama sekali tidak menginginkan Tuhan gitu. Nah, kita boleh mengoreksi atau mengevaluasi diri kita masing-masing gitu. Apakah selama kita hidup nih di dalam dunia ini sampai hari ini, sampai detik ini, apakah kita lebih menginginkan Tuhan dibandingkan dengan apapun yang dunia tawarkan gitu. Nah, itu yang harusnya kita jadi perenungan kita setiap saat gitu. Apakah hati kita, pikiran kita tertujukah kepada Tuhan gitu. Di tengah kesibukan yang kita jalani, percaya Bapak Ibu, teman-teman, bahwa kadang-kadang lewat kesibukan sehari-hari kita bisa saja melupakan Tuhan gitu. Karena udah terlalu rutinitas yang kita jalani gitu. Dan akhirnya kita menyisakan waktu untuk Tuhan. Tapi kiranya kita hari-hari ke depan gitu, biar bukan umur kita yang bertambah, tapi semakin lama, semakin tahun gitu, kita semakin tahu nih, Tuhan, aku mau menginginkan pribadi-Mu lebih dari apapun. Itu yang harusnya kita tuju bersama gitu. Nah, hari ini saya dipercayakan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa zaman ini zaman yang segala sesuatu pakai dengan teknologi yang canggih gitu, era digital gitu. Jadi kita tahu bahwa semakin lama semakin berkembang gitu kan secara kecanggihan teknologi, segala sesuatu menjadi lebih mudah gitu, terutama dalam mengakses informasi. Kita tahu bahwa semakin ke depan, semakin berkembangnya tahun gitu kan, pasti banyak penemuan-penemuan yang bagaimana memudahkan manusia dalam melakukan kehidupannya sehari-hari. Dalam handphone kita tuh bisa punya aplikasi banyak banget gitu kan. Kita bisa video conference gitu kan. Video conference aja sampai beberapa aplikasi gitu kan. Dan kita juga kadang-kadang ada aplikasi-aplikasi kayak kita bisa beli sayuran gitu lewat aplikasi di online gitu. Jadi begitu sangat canggihnya sebuah teknologi, tetapi yang menjadi permasalahannya gini Bapak Ibu. Semakin teknologi yang canggih itu pun juga akan mempengaruhi kehidupan manusia. Dari cara berpikir, bertindak. Dan perlu disadari dan terutama untuk bagi setiap keluarga-keluarga yang memiliki anak. Ketika seorang anak diberikan gadget gitu di masa yang memang dia belum bisa bertanggung jawab, percayalah dia akan semakin jadi anak yang tidak menginginkan Tuhan sama sekali. Sekalipun dia melayani. Karena secara kecenderungan manusia ketika dia mendapatkan sesuatu yang hal yang diinginkan, sesuatu yang menjadi kenyamanan, menjadi sesuatu yang menarik hatinya, itu pasti akan, percayalah, itu pasti akan menggeser kita untuk menginginkan Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Itu akan lebih jauh gitu. Makanya kita harus berwaspada gitu. Di tengah zaman yang berkembang, teknologi yang semakin canggih, kita harus sadar bahwa jangan sampai dengan penemuan-penemuan teknologi yang baru kita malah semakin tidak mengasihi Tuhan. Malah kita semakin ingin
mendapatkan yang lebih dari apa yang Tuhan udah percayakan dalam hidup kita. Nah, kita juga sering kali nih dalam dunia ini selalu menaruh rasa aman kita ini kepada apa yang kita miliki. Dan rasa aman itu selalu membuat kita gini, tenang, aku sudah punya sesuatu yang pasti ketika ada tantangan ke depan aku bisa pakai nih kekuatanku ataupun segala sesuatu yang aku punya untuk mengatasi masalah yang terjadi gitu. Percayalah bahwa ketika kita hidup dalam dunia ini pasti ada masalah, ada tantangan, ada konflik, pasti ada konflik dengan satu dengan yang lain ataupun ada masalah dalam kehidupan yang memang Tuhan izinkan untuk kita menghadapinya gitu. Tetapi kalau kita menaruh rasa aman kita kepada sesuatu hal yang bukan yang seharusnya gitu, kepada harta ataupun kepada kemampuan kita gitu, pengetahuan kita, keahlian kita, pasti suatu hari nanti kita akan kecewa. Dan yang paling memungkinkan yang kita pernah lihat dari kehidupan setiap manusia, ketika orang punya segalanya lalu Tuhan izinkan dia mengalami sesuatu hal yang buruk menurut pandangannya gitu. Akhirnya semua yang dimiliki hilang gitu, lenyap gitu, karena mungkin dikasih penyakit gitu, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, terkuraslah semua hartanya. Lalu ketika dia udah jatuh sakit, ada orang-orang yang respon yang benar, tapi ada juga yang responnya nggak benar. Mereka akhirnya jadi gila gitu, karena kehilangan segala sesuatu yang udah dia taruh, rasa aman mereka ditaruh di dalam itu. Nah itu yang berbahaya, karena ketika kita udah mulai tertarik, jiwa kita mulai diisi dengan rasa aman yang palsu, rasa aman yang harusnya bukan seharusnya, itu akan membuat kita bisa tergoncang ketika segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu diambil. Nah kita harus siap dalam segala kondisi, karena segala sesuatu adalah Tuhan mempercayakan gitu. Berarti kalau kita sadar bahwa Tuhan yang mempercayakan, berarti kita lah sebagai pengelola. Bener ya? Kalau kita dipercayakan sesuatu, dititipkan sesuatu, berarti kita sebagai pengelola. Nah yang menjadi permasalahannya adalah ketika kita sudah mengelola nih, kita mengelolanya dengan bijaksana atau tidak gitu. Apa untuk kepentingan diri kita sendiri atau untuk benar kita pakai untuk apa yang Tuhan mau. Nah ini juga kita juga harus menyadari, kadang-kadang kita melihat banyak orang hidup di dalam dunia ini gini, selalu merencanakan setiap tahunnya untuk hal-hal dunia. Contohnya gini, kayak misalnya tahun 2020 ada orang yang ngercainin, gue mau pergi ke luar ini nih, ke luar negara gitu kan, mau ke mana gitu. Tapi tiba-tiba di tahun 2020 ini virus corona, semua cancel penerbangan, semua cancel tujuan jalan-jalannya. Akhirnya uang itu harus di-refund. Dan refundnya juga kadang-kadang juga nggak bisa sepenuhnya gitu. Karena mungkin ada suatu hal yang kebijakan perusahaan. Nah, saya pernah ngaudit salah satu perusahaan travel gitu. Dan ketika dia saat ini salah satu perusahaan travel yang saya pernah periksa laporan keuangannya, jujur tahun ini benar-benar berantakan gitu. Berantakannya sungguh luar biasa gitu, sampai banyak karyawannya dipecat. Karena memang benar-benar tidak ada penerbangan ke luar negeri, karena semua negara di luar Indonesia mereka belum bisa mengizinkan untuk Indonesia dan masyarakat Indonesia pergi keluar. Lihat bagaimana ketika kita tahu nih banyak orang merencana hal itu, tapi kita nggak pernah nih merencanain gini, Tuhan tahun 2020 aku banyak tidak taat nih, kiranya di tahun 2021 aku mau belajar taat satu hal aja konsisten sampai akhir tahun. Tapi kita nggak pernah tuh ngerencanain itu, bener nggak? Kita selalu ngerencanain segala sesuatu yang berhubungannya dengan dunia. Tapi kita nggak pernah ngerencanain bahwa kehidupan kita, kerohanian kita, tiap tahun apakah kita semakin dewasa atau semakin malas tahun bertambah kita menjadi kekristenan anak-anak gitu. Kristen yang dari cara berdoanya, dari cara bersikap, dari cara berpikirnya, pasti selalu menginginkan Tuhan berkati aku. Tapi kita harus sadar gini, kadang-kadang manusia lebih tahu dari Tuhan apa yang terbaik dari hidupnya. Benar ya? Kadang-kadang manusia itu selalu berpikir ini, gue tahu nih,
Tuhan, gue tahu yang terbaik bagi hidupku. Gue mau Tuhan berkati setiap usahaku, berkati setiap apapun yang kukerjakan. Tapi tuh kita tidak pernah bertanya sama Tuhan gini, Tuhan, apakah hidupku sudah berkenan di hadapan-Mu atau belum? Apakah aku banyak yang tidak taatnya kepadamu Tuhan dibanding taatnya? Kadang-kadang kita nggak pernah tuh bertanya sama Tuhan seperti itu. Kita lebih ketika kita berdoa gini, Tuhan berkati anakku, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati apapun yang kukerjakan. Tapi kita nggak pernah bertanya sama Tuhan di dalam doa kita, Tuhan, apa yang perlu ku perbaiki dalam hidupku? Apa yang perlu untuk aku taat kepadamu Tuhan? Untuk perintah mana Tuhan yang belum aku taati? Kita harus mengakui Bapak Ibu bahwa dengan jujur bahwa kita adalah orang-orang yang gak taat sebenarnya. Kita harus akui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku orang-orang yang gak taat Tuhan. Tuhan, aku pribadi yang belum taat sepenuhnya Tuhan. Masih banyak Tuhan ketidaktaatanku yang aku tutupi dengan kebenaranku sendiri. Bener ya? Kadang-kadang kita ngerasa gini, gue udah ngelakuin sesuatu tapi yang lain kita belum lakuin gitu. Tapi kita ngerasa bahwa gue udah ngelakuin kebenaran ini, tapi kita belum melakukan kebenaran yang lain yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kadang-kadang kita menutupinya gini dengan kebenaran kita sendiri. Dan itu yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Dan hari-hari ini bahwa ketika aku lagi membaca sebuah perenungan gitu, dan itu menjadi membuat aku tertegur gitu. Ya bahwa ternyata manusia itu seringkali merencanakan segala sesuatu tuh ya pasti hal dunia gitu. Tidak pernah ketika tahun berlalu kita nggak pernah mikir gini, ketika akhir tahun, Tuhan apa ya yang tahun 2021 yang harus aku lakukan? Apa ya, ketaatan apa yang aku belum lakukan dengan sepenuhnya? Kita nggak pernah tuh di akhir tahun kita untuk merencanakan untuk tahun ke depan. Syukur-syukur nih Bapak Ibu kita masih diberi kesempatan sampai masuk di tahun 2021. Ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan memang dia tidak lewat dari tahun 2020. Tuhan udah waktumu udah selesai. Bersyukurlah ketika kita masih ada hari ini, ada kesempatan untuk kita semakin merenungkan gitu, semakin mengevaluasi diri, apa sih yang belum kulakukan, apa yang belum kutaati di hadapan Tuhan. Nah, kebanyakan orang-orang hidup di dalam dunia ini selalu mempunyai sebuah perencanaan. Dan perencanaan ataupun target bisa jadi nggak salah, memang nggak salah. Tetapi yang salah adalah gini, kita selalu berpikir bahwa setiap tahun kita masih ada. Itu yang salah. Karena kita ngerasa gini, tenang, tahun depan gue masih hidup. Tenang, tahun depan aku masih bisa melakukan segala sesuatu. Padahal kita nggak pernah tahu, tahun depan kita nggak ada. Ada orang berpikir bahwa hidup ini, dia tahu bahwa tenang, gue meninggalnya di masa tua. Belum tentu. Karena Tuhan yang tahu kehidupan setiap manusia. Ketika kita masih bisa hidup berarti kita tahu Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bertobat. Nah yang kedua nih kesalahannya adalah motivasi hati kita ingin dipuji ketika kita punya sesuatu nih. Ketika kita nih ada rencana mau keluar negeri ataupun kita mau rencana mau nambah aset, kita selalu gini, motivasi kita gini, wah aku ingin dipuji, ingin dilihat. Ataupun supaya jadi kebanggaan di sebuah prestis. Dan itu yang Tuhan pasti suatu hari nanti kita akan bertanggung jawab atas apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan ketiga nih, lebih buruknya kita tuh tidak pernah nih gini, ketika kita mau berencanaan kita keluar pergi jalan-jalan, kita nggak pernah bertanya kepada Tuhan gini, Tuhan boleh nggak ya sih Tuhan gue untuk jalan pergi ke sini. Kita selalu gini, tenang Tuhan pasti menyertai. Tapi kita nggak pernah dalam doa kita gini, Tuhan gue tahun depan pengen kesini, tapi kita nggak pernah tuh bawa dalam doa. Kita selalu gini, udah San tahun depan pasti ada, masih hidup, kita pasti jalan. Kita nggak pernah tuh bawa kita dalam doa. Dan itu menjadi sebuah kekeliruan atau ketidaktepatan dalam kehidupan kita. Nah kita coba buka yuk di Yakobus 4 ayat yang ke-15 dan ke-16. Boleh minta tolong Wi tolong bacakan.
Yakobus 4 ayat yang ke-15 dan 16. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Amin. Nah, Yakobus di kitab Yakobus ini menjelaskan gini. Ini kalau nggak salah judul perikopnya jangan lupa merencanakan Tuhan ya jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Nah, dalam terjemahan lainnya gini, seharusnya kalian berkata begini, kalau Tuhan memperkenankan kami akan hidup dan melakukan ini dan itu, tetapi sekarang kalian sombong dan membual. Semua bualan itu seperti itu salah. Nah kadang-kadang kita nggak pernah tuh bawa dalam doa untuk perencanaan kita ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalunya adalah merencanakan segala sesuatu, ya udah percayalah bahwa Tuhan pasti menyertai. Ya kita belum tahu gitu. Ketika kita mungkin aja ketika kita jalan di pesawat meledak dan kita meninggal, selesai hidup kita. Dan kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita dari hari itu sampai yang ke belakang kemarin kita hidupi. Bayangin Bapak Ibu, betapa fananya manusia itu ketika dia tidak merencanakan segala sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan mau. Kita harus jujur mengakui dan menyadari di hadapan Tuhan, dalam kehidupan saya masih banyak ketidaktaatan yang saya lakukan. Sekalipun Tuhan mengetahui yang tersembunyi gitu. Apapun yang kita pikirkan, sikap hati, semua dalam kehidupan kita di hadapan orang sekitar kita mungkin bisa disembunyikan gitu. Tapi sebenarnya Tuhan tahu gitu. Kehidupan kita masih jauh dari apa yang Tuhan mau. Bukan hanya mengakui dan sadar gitu. Ketika kita sadar, oh ya Tuhan, gue banyak yang tidak taat nih Tuhan. Tapi kita mulai berjalan dan mulai belajar menargetkan gini, tahun depan gue mau belajar taat pada perintah Tuhan untuk hal yang ini. Nah ketika ketidaktaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita akibat karena kita sebenarnya ada keraguan kepada Allah. Benar ya? Kadang-kadang kita gini, kita suka bilang, aku percaya kok sama Tuhan. Bentuk kepercayaan kita harusnya kita bisa taat. Karena orang-orang yang taat sebenarnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak taat sebenarnya kita sedang ragu. Dan kita sedang mempertimbangkan gitu perintah Tuhan dalam pikiran kita. Kira-kira bisa gak ya lakukan? Ataupun jangan dulu dah gitu. Kayaknya belum sanggup nih untuk perintah hal yang ini gitu. Untuk ketaatan ini kayaknya masih belum sanggup. Karena kita masih ragu dengan apa yang Tuhan perintahkan gitu. Kita harusnya menyadari gini Bapak Ibu. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, memberi suatu perintah, percayalah bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan yang pasti akan memampukan kita ketika kita bergantung padanya. Ketika kita menginginkan Tuhan aku mau hidup yang berkenan di depan. Tuhan aku mau belajar taat untuk hal ini. Minta pimpinan Tuhan, pasti Tuhan mampukan kita untuk belajar taat dalam hal itu. Walaupun memang tidak mudah, pasti banyak tantangan di dalam kehidupan kita ketika kita mau taat. Nah kita sering nih mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan pasti ada kesadaran gitu. Tuhan aku terkoreksi. Tapi seringkali nih kebenarannya Tuhan itu kita interpretasikan dengan pengertian kita sendiri. Yang akhirnya gini, ketika kita tahu nih kita masih banyak hal yang tidak taat, kita tutupi dengan kebenaran yang kita artikan sendiri gitu. Jadi hati-hatilah dengan kehidupan kita. Saya dan teman-teman dan Bapak Ibu yang tahu kehidupan kita masing-masing ya diri kita sendiri dan di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan dan kita sendiri yang tahu bahwa betapa banyak ketidaktaatan kita di hadapan Tuhan. Jadi apakah kita orang yang percaya penuh kepadanya? Pernah gak sih Bapak Ibu teman-teman kita bertanya, orang yang percaya penuh tuh seperti apa ya? Buktinya apa ya? Dan hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Yang pertama kita buka di kitab Amsal pasal yang ketiga dan kelima. Minta tolong Coki untuk bacakan. Amsal 3 ayatnya yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Kalau dalam terjemahan lain gini, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Jadi ketika kita tahu nih bahwa orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan, dia tahu hatinya itu tertuju kepada Tuhan dan dia tidak mengandalkan pengertiannya sendiri. Nah, dalam kata percaya ini dalam bahasa aslinya tuh gini. Kalau dalam bahasa aslinya itu kalau diterjemahkan Inggris tuh gini, to be secure atau to feel safe. Yang artinya gini, merasa aman kepada pribadinya Tuhan. Kata percaya itu di dalam kitab Amsal. Dia tahu bahwa ketika dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan, dia ngerasa feel safe. Dia ngerasa safety, rasa aman. Karena dia tahu bahwa keamanannya terdapat pada Tuhan, pada pribadinya. Nah, harusnya tuh ketika kita menaruh rasa aman harusnya kepada pribadi Tuhan gitu. Kalau kita menaruh rasa aman pada apa yang kita miliki, suatu hari nanti pasti kita akan kecewa Bapak Ibu. Nah, dibilang apa? Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Nah, kalau dalam pengertianmu sendiri gini, kadang-kadang kita selalu gini, mengandalkannya lah kebijaksanaan kita, kearifan kita, hikmat yang kita punya gitu. Oh, gue udah ahli nih dalam hal, saya dalam menjalani kehidupan di dalam ini. Apapun masalah dalam usaha saya ataupun dalam pekerjaan saya, tahu nih bagaimana saya cara mengatasinya gitu. Ataupun misalnya ada tiba-tiba ada keluarga kita sakit, wah ini harus ke dokter ini gitu kan. Padahal kita nggak pernah gini. Kira-kira apa ya yang Tuhan mau kerjakan di dalam setiap hal yang mungkin buruk bagi pandangan manusia, tapi itu hal yang baik gitu. Kita harusnya tidak mengandalkan apa yang kita tahu gitu, apa yang pengalaman kita dalam kehidupan kita mungkin karena umurnya udah 40 gitu. Wah, kita mengandalkan pengalaman umur 40 ataupun pengalaman hidup yang kita udah lewati gitu. Kita andalkan pemikiran kita, pengertian kita sendiri, kearifan kita sendiri. Gue tahu nih ketika saya lagi ngadepin masalah ini ya aku harus lakuin ini gitu. Tapi kita nggak pernah berdiam diri dulu di hadapan Tuhan untuk tanya gini, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apa yang ingin aku pelajari dalam kehidupanku hari ini? Ketika kita dikasih suatu hal, ujian, tantangan gitu kan. Kepercayaan kita harusnya dibangun gini, bukan karena seberapa banyak kita mengetahui tentang firman Tuhan. Tapi kepercayaan kita dibangun lewat perjalanan hidup bersama Tuhan. Kalau kita hari-hari ini, oh gue tahu nih firman ini nih, aku tahu nih firman ini. Firman ini berkata tentang ini. Tapi kita nggak pernah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kayak sebuah kepercayaan yang hanya secara nalar, secara pikiran. Aku tahu, aku percaya Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita, tindakan kita, sebenarnya kita tidak menunjukkan kita loh bukan orang yang percaya. Ataupun masih ada keraguan dalam hidup kita untuk bisa taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya penuh kepada Dia bukan hanya ketika segala sesuatu sesuai dengan harapan kita. Ataupun segala sesuatu terpenuhi nih, apa yang kita inginkan terpenuhi. Apa yang kita rencanakan terjadi. Bukan hanya dasar kepercayaan kita itu. Tapi ketika kita percaya, ketika kita sesuatu hal dalam hidup kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Bahkan sampai kita harus kehilangan segala sesuatunya. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik. Itulah dasar kepercayaan kita. Dasar kepercayaan kita bukan dibangun dari segala sesuatu yang terpenuhi, segala sesuatu yang aman, segala sesuatu yang ada. Bukan. Tapi ketika kita bisa menderita, berarti Tuhan izinkan kita untuk menderita. Lewat kehidupan kita malah kita bisa memuliakan Tuhan dalam penderitaan kita. Mungkin kalau bagi orang dunia ketika kita menderita itu kayak dianggapnya sebagai kebodohan. Ya lu sih gak rajin, lu sih kamu gak pintar mengelola keuangan, ataupun kamu gak ini,
misalnya asuransi gitu kan, pakai asuransi. Misalnya tiba-tiba sakit gitu kan, kamu nggak asuransi sih. Padahal itu nggak salah, tapi yang salahnya lah ketika kita gini. Kita selalu mengandalkan pemikiran kita, pola pikir kita yang aku mampu Tuhan menjalani hidup ini. Tapi kita nggak pernah nyadar gini, Tuhan di luarmu aku nggak bisa apa-apa. Hanya di dalam Tuhan aku bisa melakukan ini dan itu. Harusnya kita punya sebuah kepercayaan, sebuah prinsip dalam hidup ini. Di luar Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Tapi di dalam Tuhan aku bisa, sekalipun menderita, aku tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Nah, coba kita, ini ada contohnya di kitab Pemazmur. Boleh minta tolong Wi lagi bacain. Di Mazmur 49 ayat ke-13 sampai 14. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Mazmur 39 ayat 13 dan 14. 49. Mazmur 49 ayat 13 dan 14 dalam versi BIMK. Manusia tak dapat hidup terus dalam kemewahan seperti binatang, ia pun akan binasa. Begitulah nasib orang yang mengandalkan dirinya dan masa depan orang yang puas dengan perkataannya. Selanjutnya lagi, satu lagi ayat ke-15 ya. Ayat yang ke-15, seperti domba mereka ditentukan untuk mati, maut akan menjadi gembala mereka. Pagi-pagi mereka dikalahkan oleh orang jujur, tubuh mereka segera membusuk di dunia orang mati, jauh dari kediaman yang mewah. Nah, Bapak dalam renungan di dalam kitab Pemazmur ini dibilang gini, begitulah nasib orang-orang yang mengandalkan dirinya. Dan masa depan orang itu puas dengan perkataannya. Itu yang korelasi dengan tadi dibilang, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Nah, ini gambaran pemazmur orang-orang yang mengandalkan segala sesuatu yang dia miliki gitu. Dia mengandalkan dirinya, mengandalkan kebijaksanaannya berdasarkan pemikirannya. Dia mengandalkan bahwa apapun yang sedang kukerjakan itu akan membuatku merasa aman dan pasti aku akan mengalami ketenangan. Padahal itu adalah sesuatu hal yang palsu. Rasa aman yang palsu, ketenangan yang palsu. Ya, jika si izin Tuhan itu digoncangkan, hanya satu, kalau kita masih diberi kemurahan oleh Tuhan, kita masih bisa respon benar. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, kita bisa jadi, mungkin kejiwaan kita bisa jadi seperti orang-orang yang sakit, jadi orang-orang yang gila. Karena jiwanya sudah terikat dengan kehidupan yang selama ini dia jalani gitu. Oke, ada satu ayat lagi nih, diminta tolong Coki untuk bacaan di Amsal 16 ayat ke-20. Ya, terjemahan biasa. Amsal 16 ayatnya yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa kebahagiaan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam firman gini, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita juga pernah belajar di dalam materi pemuritan tentang 8 sabda bahagia. Tidak ada tuh berbahagialah orang yang menambah kekayaannya, berbahagialah orang yang dapat memuaskan keinginannya. Enggak ada. Ada berbahagialah orang yang miskin karena mereka akan punya kerajaan sorga. Terus ada juga di dalam kitab Pemazmur ngomong gini, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang kesalahan tidak pernah diperhitungkan. Kebahagiaan yang Tuhan maksud dalam firman-Nya tidak pernah berdasarkan standar dunia. Tuhan nyata kebahagiaannya adalah kebahagiaan ketika kita bisa mengenal Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, berbahagialah orang yang mengenal pribadinya. Orang yang percaya penuh kepada Tuhan harus rela dan siap kehilangan segala sesuatu dalam kehidupan menjalaninya. Sekalipun harus menderita, itulah gambaran kepercayaan penuh kepada pribadinya dan bukan apa yang dapat diberikannya.
Nah ini satu lagi nih. Dan terkadang nih kita sebagai orang percaya gini, selalu terjun gini, apa yang Tuhan bisa beri dalam hidup saya. Tapi kita tidak pernah menginginkan pribadinya. Kita selalu menginginkan apa yang Tuhan bisa berikan dalam hidup saya. Apa yang Tuhan bisa berkati dalam hidup saya. Tapi kita gak pernah menginginkan pribadinya secara penuh. Padahal Tuhan pengen gini, ketika kita menginginkan pribadinya segala sesuatu yang Tuhan miliki, kalau memang kita bisa dipercayakan, Tuhan pasti kasih. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati pasti lawannya meragukan Allah dan firman-Nya. Kepercayaan semacam ini merupakan dasar bagi hubungan kita kepada Allah. Dan dilandaskan bahwa anggapan bahwa Ia dapat diandalkan. Allah yang kita sembah dan percaya sampai hari ini dialah pribadi yang dapat dirasakan kehadirannya. Bukan hanya percaya kepadanya dalam sebatas pikiran saja. Kita harus mengalami pribadinya yang dapat memberikan ketenangan, rasa aman, dan sukacita di tengah segala keadaan yang buruk berdasarkan pandangan manusia. Oke, orang yang percaya penuh kepada Tuhan, ciri yang kedua apa sih Bapak Ibu teman-teman? Kita sama-sama belajar. Yang kedua adalah ingatlah selalu kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Boleh minta tolong Coki lagi untuk baca Amsal 3 ayat 6 dalam bahasa Indonesia masa kini. Amsal 3 ayat yang ke-6 dalam BIMK. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Amin. Nah dalam kitab Amsal ini juga dibilang gini, ingatlah kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Nah orang yang percaya penuh kepadanya selalu, apapun yang ingin dia kerjakan, apapun yang dia rencanakan, dia pasti akan bertanya, bolehkah Tuhan aku melakukan ini dan itu? Bolehkah aku Tuhan untuk aku pergi ke sana ke sini? Dia selalu mengandalkan Tuhan, mengingat Tuhan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupannya. Dia tahu bahwa saya ini adalah manusia yang fana, yang dikatakan di dalam kitab Yakobus ini, yang hari ini ada, besok belum tentu ada gitu. Makanya dibilang ingatlah kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Nah, orang yang percaya penuh kepadanya akan mengingat Tuhan dalam segala waktu. Dan Tuhan yang akan membimbing dan menuntun bagaimana kita harus menjalani kehidupan dalam dunia ini. Itulah kebenaran ciri yang kedua, ingatlah selalu kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Yang ketiga, apa sih ciri orang yang percaya penuh kepada Tuhan? Yang ketiga adalah menginginkan hidup bersama Tuhan. Jadi keinginannya adalah pribadi Tuhan, keinginannya adalah Tuhan itu sendiri gitu. Coba kita buka di ayat terakhir di Mazmur. Boleh minta tolong Wi bacain Mazmur 27 ayat keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Kalau dalam terjemahannya gini, hanya satu yang kuminta kepada Tuhan. Hanya inilah yang kuingini diam di rumah Tuhan seumur hidupku untuk merasakan kebaikan Tuhan dan mohon bimbingannya. Yang berkata di pemazmur ini Daud, Bapak Ibu teman-teman. Daud adalah seorang pribadi yang kalau kita baca firman, dia ditemukan pribadi yang berkenan. Itu bahwa hanya dibilang, Daud hanya bilang ya, satu hal yang kuminta Tuhan. Yang kuingini adalah diam di rumah Tuhan. Yang artinya gini, menginginkan hidup bersama Tuhan. Dimanapun dia ada, dia pengennya ada bersama Tuhan. Perjalanan bersama Tuhan, dia pengen Tuhan tetap ada dalam kehidupannya, hadir. Dan seumur hidupnya dia pengen gini, Tuhan hanya Engkau lah kuingini, hanya bersamamu Tuhan yang kuingini. Untuk akhirnya ketika kita menginginkan Tuhan, kita ngerasain gini, oh Tuhan yang membimbing setiap langkah hidup kita.
supaya kita tidak menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu cukup menarik Bapak Ibu. Saya akan buka di King James Version-nya, ini agak lebih dijelaskan. Mazmur 27 ayat yang keempat. Yang gini, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire his temple. Dia bilang gini, aku menemukan keindahan bersama Tuhan ketika aku hidup bersama Tuhan. Jadi keindahan yang ditemukan Daud itu melebihi keindahan yang dunia tawarkan. Dan harusnya itu kita menjadi orang-orang yang percaya penuh tuh ya seperti itu gitu. Orang-orang yang setiap tahun, mungkin hari ini kita ya dibilang kita masih jatuh bangun, tidak taat, tapi mulai ke depan kita mulai semakin tahun bertambah, kita harus mulai gini rencanain, Tuhan, aku mau semakin menjadi dewasa rohani, aku mau semakin hidup apa yang Kau mau, aku mau lakukan Tuhan. Orang yang percaya penuh pasti hanya memiliki keinginan atau hasrat untuk hidup bersama Tuhan. Tak bisa hidup di luar Tuhan karena menyadari bahwa hanya di dalam Tuhan dia dapat mengalami kepuasan dan kebahagiaan sejati. Orang yang percaya, yang melihat keindahan pribadi Tuhan melebihi keindahan yang dunia tawarkan, pribadi Tuhan harusnya menjadi tak tergantikan oleh apapun selama hidup di dalam dunia ini. Dalam kehidupan orang percaya karena pikirannya, hatinya hanya tertuju kepadanya. Bahwa yuk kita mulai untuk merenungkan gitu, bahwa bersyukur ketika kita masih diberikan kesempatan. Kiranya dari kebenaran firman yang hari ini kita terima gitu, kita sama-sama belajar gitu. Kita harus akui di hadapan Tuhan banyak ketidaktaatan kita di hadapan Tuhan. Orang-orang yang percaya penuh, yang pertama orang yang percaya sepenuhnya dengan sepenuh hatinya. Yang kedua dia mengingat Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Yang ketiga dia menginginkan Tuhan. Semuanya akan berlalu, Bapak Ibu teman-teman. Tidak ada yang abadi. Yang hanya yang abadi dan yang kekal sampai selama-lamanya pribadi Tuhan itu sendiri. Pribadi Tuhanlah yang harusnya kita nanti-nantikan. Pribadi Tuhanlah yang harusnya kita inginkan setiap saat. Di tengah kesibukan yang kita jalani, di tengah apapun yang kita kerjakan, di tengah pergumulan yang kita hadapi. Kalaupun Tuhan mengizinkan hari ini kita harus menderita demi untuk memuliakan namanya, demi kita semakin mengenalnya, harusnya itu menjadi suatu berkat yang tidak ternilai. Berkat yang tidak ternilai. Berkat itu nggak hanya harus bicara tentang harta, uang. Berkat ketika kita bisa mengenal Tuhan lewat ujian yang Tuhan berikan, itu juga suatu berkat yang tidak ternilai, di mana kita bisa mengenal Tuhan jauh lebih dalam dibanding hari-hari kemarin. Ada satu lagu Bapak Ibu teman-teman, lagu ini jujur menguatkan saya ketika saya lagi terpuruk. Saya ngerasa bahwa hidup saya banyak hal saya belum taat sama Tuhan. Saya masih banyak hal yang melanggar apa yang Tuhan mau. Saya masih menginginkan dunia ini. Tapi di dalam lagu ini selalu berkata bahwa firman Tuhan yang menguatkan seorang yang percaya. Ketika firman itu ada di dalam hidup kita, itu yang menguatkan kita dalam menjalani kehidupan di dalam dunia. Tidak sesempurnanya saya hari ini, bukannya kita gak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Ketidaksempurnaan kita hari ini harusnya kita belajar. Tuhan, aku butuh bergantung padamu. Aku butuh Engkau, Tuhan. Aku butuh Roh-Mu yang kudus, yang memimpin aku, untuk aku belajar taat pada apa yang Tuhan mau.
firman-Mu Tuhan harusnya menjadi dasar untuk kami kuat Tuhan. Ketika kami di luar-Mu harusnya kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Harusnya kita menyadari hal itu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak taat pada apa yang Kau mau Tuhan. Tapi seringkali kami menutupi dengan kebenaran kami sendiri Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Kami sadar Tuhan, kami butuh Engkau, butuh pimpinan-Mu Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang selalu Tuhan, yang meneguhkan hati dan pikiran kami. Kami sadar Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang memuaskan hati kami. Seberapa kami jatuh Tuhan, seberapa kami berdosa di hadapan-Mu, seberapa kami ketidaktaatan kami Tuhan. Tapi Engkau tetap hari ini Tuhan masih beri kesempatan untuk kami boleh bertobat. Untuk boleh kami hidup seperti apa yang Engkau mau Tuhan.